Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Fasilitator dan juga yang kami hormati Bapak Ibu PP dan juga rekan-rekan CGP Angkatan 10 di kelompok 169 Jawa Timur, baik kelas A maupun kelas B. Pertama-tama marilah mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, melambangkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana rahmat beliau dan nikmat beliau yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa sempat sehat walafiat bisa mengikuti rukun ini di 3.1 dengan harapan kita semua apa yang kita pelajari kita bersama menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil sukses mengisbati merubah tatanan jahiliyah yang pada sore hari ini. Harapan kita bersama mendapatkan tetesan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. La yanfa'u bihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari kelompok satu ini itu ada 3 orang. Yang pertama sebagai presenter pada sore hari ini. Untuk yang pertama, penyaji yang pertama adalah Ibu April, kemudian penyaji yang kedua adalah Ibu Dian Pratiwi, dan untuk nanti menjawab pertanyaan dan tanggapan kita kolaborasi bersama itu tiga-tiganya. Dan baiklah, atas kesempatan kepada moderator, saya sebagai penyaji yang pertama di sini kami pada ruang kolaborasi modul 3.1 akan sudah memilih satu studi kasus dilema etika. Sudah menjadi kesepakatan kami. Di sini adalah studi kasus pada sekolah di SD Mentok 1. Di SD Mentok 1 ini terdapat 2 anak berkebutuhan khusus, di mana ada anak yang masih kelas 2, kemudian juga anak yang sudah sampai di kelas 6. Mereka memiliki keterbatasan dalam berbicara. Mereka bisa menulis tetapi harus ada contekan dan diejakan per huruf. Sedangkan yang kelas 6 sekarang keterbatasan dalam berbicara dan mampu menulis tetapi juga harus ada contekan tetapi tidak diejakan, seperti itu. Kemudian ini adalah masalah tentang kenaikan kelas, di mana pada kurikulum Merdeka tidak dianjurkan untuk anak tinggal kelas, apalagi pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus juga harus berkelanjutan, tidak boleh tinggal kelas, seperti itu. Nah, sehingga dalam memberikan nilai harus mencapai KKTP. Apabila tidak mencapai KKTP, bisa tidak naik kelas karena nanti hasilnya pada raport adalah false, seperti itu. Kemudian karena di kurikulum mereka masih ada interval nilai yang harus dipenuhi, maka para guru menjadi dilema seperti itu. Karena untuk menaikkan kelas maka dinilai raport harus di atas KKTP atau rata-rata di KKTP. Nah, pada keputusannya adalah dengan memberikan nilai minimal KKTP pada anak tersebut agar tetap naik kelas. Nah, di sini lembaga dan bukan LPSP yang memang sudah mengerti tentang bagaimana menilai anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam memberikan nilainya, seperti itu. Lanjut, untuk pengambilan keputusan paradigma yang digunakan dalam studi kasus ini adalah yaitu paradigma keadilan dan kasihan atau justice versus mercy. Yang kedua, prinsip yang mendasari pengambilan keputusan yang diambil adalah prinsip yang kami gunakan adalah prinsip asal thinking dan prinsip
peduli itu kepada anak yang berkebutuhan khusus, dan prinsip hasil akhir di mana nanti tidak ada yang dirugikan di situ. Lanjut. Tahapan pengujian studi kasus yaitu menurut temuan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, yaitu nilai yang bertentangan, yaitu nilai-nilai rasa kasih dan empati, di mana harus ada rasa peduli dan kasihan seperti itu. Kemudian poin-poin dibagi dalam situasi tersebut, yaitu kepala sekolah, wali kelas, guru dan wali murid. Selanjutnya, apa yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama adalah nilai dari guru dan kelas dan wali kelas dan harapan wali siswa. Di mana harapan wali siswa di sini berpesan pada sekolah bahwa pada anaknya yang berkebutuhan khusus, mereka menginginkan, harapan mereka adalah anaknya naik kelas, diberikan nilai berapapun, yang penting naik kelas, seperti itu. Kemudian yang keempat, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Pengujian benar atau salah terhadap studi tersebut yaitu uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum karena benar lawan benar atau dilema etika. Kemudian uji regulasi atau standar profesional. Tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, tetapi ada pelanggaran kode etik guru yang seharusnya kita sebagai guru memberi nilai sesuai KKTP dan sesuai kemampuan siswa. Lanjut. Kemudian uji intuisi, di mana tidak ada salah atau benar, tetapi semuanya karena berdasarkan keputusan bersama, yaitu antara kepala sekolah, guru, dan wali siswa dengan rasa kepedulian. Kemudian uji publikasi. Jika peristiwa atau pengalaman ini diviralkan, maka ada perasaan tidak nyaman dan akan menimbulkan pro dan kontra dari pihak lain, di mana ketika pihak lain tidak mengerti tentang prosedur yang harus dijalankan oleh sekolah, maka di situ akan menjadi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, seperti itu. Kemudian uji panutan atau idola. Keputusan yang dialami mementingkan nilai empati kepada murid. Dan seharusnya guru mementingkan rasa peduli itu. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar yang sedang dialami adalah yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus bersih. Selanjutnya, prinsip pengambilan keputusan itu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking kepada anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian investigasi opsi dilema, yaitu guru memberikan nilai minimal KTP agar tetap bisa naik kelas dengan melihat perubahan sikap dan tingkah laku, tidak hanya pada penguasaan materi saja, tetapi melihat pada beberapa aspek dan memberikan perhatian yang lebih kepada anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, buat keputusan, di mana keputusannya adalah memberikan nilai KKTP, minimal KKTP, agar anak tetap bisa naik kelas berikutnya dengan murid diberikan perhatian khusus. Kemudian, tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Mengacu pada rasa peduli dan kami mengambil keputusan dengan tanggung jawab dan keputusan yang ada pada nilai-nilai kebajikan yang kami yakini, yaitu dan berpihak kepada murid. Ini semua dilakukan demi kepentingan murid dan kepentingan bersama. Seperti itu. Nah, dari checklist ini semuanya dari kelompok kami, dari studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ya ada. Kemudian memuat 4 paradigma juga, ya ada. Kemudian memuat 3 prinsip dilema etika juga juga ada. Kemudian memuat 9 langkah dan mengajukan untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Kemudian memuat hal-hal menarik
yang tak terduga dan dilema dengan mengaruhi situasi kasus pilihan seperti itu. Jadi dari semua checklist ini dari kelompok kami sudah ada seperti itu. Untuk selanjutnya kesimpulan, kami sampai pada kesimpulannya, yaitu pengambilan keputusan terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah memuat 9 langkah pengujian ketepatan pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan dibutuhkan sikap yang bijak saat dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Juga seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki profil kompetensi yang mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Demikianlah dari kelompok kami, dari kelompok 1. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Ibu April. Itulah dari kelompok kami, kelompok 1 dari pemaparan materi. Jadi pematerinya diwakilkan Ibu April semua ya. Gak apa-apa, nanti Ibu Ana untuk menjawabnya dan juga saya nanti. Jadi silakan tanggapan dari kelompok 3 dan 1 dan 2. Langsung ya. Langsung Bu, Pak Rahimnya masih kabur. Dipersilakan Ibu Nur Indah, dipersilakan Bu Nur Indah. Iya, terima kasih. Di sini masih menanggapi Pak ya. Iya. Mungkin nanti saya menanggapi dan di ujungnya nanti ada pertanyaan, mungkin gitu Pak ya. Untuk penampilan kelompok 1, menurut kami penampilannya sudah bagus, apalagi kasusnya ini Pak ya, kasus anak ABK, di mana anak ABK itu namanya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini anak itu membutuhkan perhatian yang khusus kan gitu. Nah, di sini anak naik kelas karena harus memenuhi nilai KKTP, begitu Ibu ya. Sebelum saya melanjutkan ke pengambilan keputusan, saya ingin bertanya dulu Ibu ya. Apakah dalam pengambilan penilaian anak ABK tersebut itu sudah disesuaikan dengan kriteria anak ABK? Karena kan memang di sekolah SD ya dasar itu kita diperbolehkan menerima siswa ABK gitu kan, dan memang ada beberapa guru sekolah dasar yang mengikuti pelatihan inklusif gitu. Nah, di sana ada kurikulum inklusifnya juga gitu. Apakah dalam penilaiannya guru di sekolah Ibu itu sudah menyesuaikan dengan kriteria anak ABK? Misalkan Ibu seperti di sana observasi pengamatan. Anak yang awalnya tidak bisa apa-apa, dia suka jalan misalkan, kemudian dia bisa duduk selama 3 jam belajar atau 2 jam pelajaran, bukankah itu sudah peningkatan? Dan di sana ada kriteria penilaian, kan begitu Ibu ya. Itu dari kami. Dan selain itu juga ada rasa percaya diri anak, banyak kriterianya Ibu di sana. Seperti anak sudah mau menyimak, mendengarkan guru, yang awalnya tidak mendengarkan guru. Nah, itu kriteria penilaian untuk anak-anak ABK. Jadi anak ABK itu juga bisa memenuhi KKTP juga, gitu yang saya tahu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya Ibu, kan tadi dilemanya itu yang mau menambahkan nilai. Sedangkan di kurikulum Merdeka, anak itu memang harus naik kelas, kan gitu. Dan untuk anak ABK, dia juga bisa memenuhi kriteria KKTP. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan Ibu, dilemanya itu dari segi apa? Apa hanya dari segi penilaian saja, Ibu? Dan penilaian seperti apa yang sudah dilakukan oleh sekolahnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari Pak Arifta, ada Pak Arifta ya. Iya, dipersilakan Pak Arifta.
Langsung. Terima kasih Mbak Rahim. Yang mau saya Iya, tanyakan, sebelumnya saya minta tolong slide-nya di scroll ke atas, Pak. ke atas katanya mana anunya. Nomor berapa, Pak? Yang nomor 9. Nomor 9. Nah, di sini nilai yang bertentangan itu nilai kasihan dan empati. Kalau menurut saya, untuk nilai kasihan dan empati itu tidak bertentangan, Pak. Jadi, selaras. Jadi sinonim lah seperti itu. Artinya kasihan dengan empati itu sama. Mungkin perlu dikoreksi untuk yang nilai yang bertentangan untuk kasusnya kelompok 1 ini, nilai yang bertentangan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang bertentangan dari nilai kasihan dan empati itu seperti apa? Terima kasih Pak Rahim. Oke, terima kasih dua penanya. Oh, ini tanggapan sekaligus nanya ini Bu Indah ini. Satu kali mendayung di pulau terlampaui. Jadi yang pertama Bu Indah tentang kriterianya ya, fokusnya kemana, dan yang kedua adalah dari Bapak Arifta nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, yaitu katanya tidak bertentangan kata Pak Arifta seperti itu. Mari Ibu April atau Ibu Ana, Ibu Ana ya, silakan Ibu Ana. Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin menanggapi yang dari Bu Indah dulu. Di sini kenapa kasus kami, anak ABK, itu jadi dilema. Karena menurut kami, di sekolah ini yang mempunyai anak ABK ini, itu masih menerapkan nilai KKTP yang standar anak normal. Jadi di sekolah tersebut belum tahu pengetahuannya tentang pembelajaran inklusi. Jadi guru tersebut masih melihat memberi nilai pada anak ABK itu dengan melihat observasi pada karakter atau tingkah lakunya. Jadi nanti karena di kurikulum Merdeka tersebut itu CP-nya tidak untuk kelas rendah ya, tidak harus anak tersebut bisa baca atau baca listung itu bisa naik karena ada perubahan sikap saja itu sudah bisa naik. Jadi guru tersebut itu mengacu pada CP tersebut. Anggaplah ada perubahan sikap pada anak ABK tersebut, guru kelas tersebut bisa menaikkan anak tersebut dengan memberikan minimal nilai KKTP. Atau nanti bisa dengan dilihat karena ada perubahan sikap dari yang sebelumnya 1 menjadi 5 misalnya, nanti mungkin juga bisa dipertimbangkan, makanya ada musyawarah dengan kepala sekolah sama wali siswanya tersebut. Jadi nanti bisa dipertimbangkan nilainya. Jadi di sekolah tersebut, makanya kenapa dilema, karena di sekolah tersebut itu masih standar nilai KKTP pada anak-anak yang normal, tidak memperhatikan pada anak yang ABK. Hanya makanya karena dari harapan orang tua dan karena sikap peduli juga memperhatikan perubahan sikap anak tersebut, makanya kita bisa memberikan nilai minimal KKTP lah gitu. Itu menurut kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Bu April atau Pak Rahim. Ya, saya mau menambahkan Ibu. Maaf dari tadi ini Pak, sinyal sama jaringannya. Maaf. Ya, saya ingin menjawab dari yang pertanyaan Bu Indah. Memang sekolah saya kan terdapat 2 ABK. Nah, di situ Bu, kami dalam keputusannya karena kurikulum Merdeka itu tidak dianjurkan untuk anak tinggal kelas, sedangkan dalam mengatasi ABK kami terbatas seperti itu. Mungkin ketika kami hanya hanya dengan membaca dan mendapatkan informasi tentang bagaimana kita memberikan kebutuhan khusus, mungkin tidak akan maksimal seperti SLB. Nah, makanya kami terkadang memberikan interval nilai KKTP seperti itu. Dan benar kata Bu Ana, CP yang
yang ada pada kurikulum Merdeka juga tidak sesuai dengan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kami melihat dari segi dari segi sikap, dari segi sikapnya, perilakunya sehari-hari seperti itu. Mungkin ketika guru menyuruh anak itu sebenarnya duduk kemudian aktif, berjalan lagi aktif keliling-keliling kelas seperti itu. Nah, dengan anak itu disuruh duduk saja itu dan menurut untuk duduk itu menjadi nilai yang plus bagi saya menilainya seperti itu. Kemudian mendengar guru menjelaskan meskipun mendengarkannya hanya sebentar saja seperti itu. Jadi karena kami itu keterbatasan dalam menangani anak berkebutuhan khusus, memberikan intervensi itu sama dengan anak yang lain seperti itu. Kalaupun kalau di kurikulum Merdeka itu di rapotnya tetap ada interval nilai dan ketika interval nilainya lebih rendah dari itu juga hasilnya juga merah false seperti itu, tidak lulus seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu April dan Bu Ana, dan juga kesimpulannya dari dua penanya dengan dua jawaban disimpulkan lagi oleh saya akan coba, yaitu dengan kriteria yang Ibu Indah ditanya di atas, itu jawaban dari dua penyaji dan penjawab dari kelompok kami memang yaitu tujuannya dengan perubahan sikap dari berubahnya dari awal berubah lagi itu artinya sudah ada kemajuan karena di sini adalah sekolah normal gitu seperti itu Bu. Dan tidak ada yang khusus inklusi guru inklusi yang khusus. Dan untuk Pak Arifta memang dinilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut memang merujuknya sama dengan yang Bu Indah tadi yang saya jawabkan karena di sini sekolahnya normal Pak. Artinya bertentangannya di sana, tolak ukurnya kami di sana. Seandainya di SLB mungkin ya memang selaras dengan KKTB-nya seperti apa, kriterianya seperti apa. Jadi kasihannya di sini karena temannya yang lain normal, sekolah normal, jadi merasa kasihan kalau ini tidak dinaikkan, gitu, seperti itu kan, tidak diluluskan. Itu nilai kasihannya, empatinya di sana seperti itu, Pak. Bukan sinonim antonimnya seperti itu. Itulah jawaban dari kelompok kami sementara. Ini kayaknya ada tanggapan tambahan lagi dari Bu Ana sebentar nanti. Bu Ana dipersilakan. Iya, saya mau menjawab yang Pak Arifta. Iya benar Pak Arifta, itu bukan nilai yang bertentangan kasihan dan empati ya. Saya salah ketik. Maksudnya di situ adalah nilai keadilan. Dan kasihan, maksudnya saya rancu antara kasihan dan empati. Jadi keadilan dan kasihan gitu. Jadi keadilan itu nanti kan anak-anak yang normal itu loh, kok nilainya sama ya gitu. Maksudnya seperti itu. Gimana? Oke. Saya kembali ke Ibrahim. Ya, terima kasih Bu, tambahan juga dari Bu Ana tadi katanya salah. Kemudian ke Bu Indah lagi nih. Iya, terima kasih. Tadi jawabannya ya begini. Kebetulan memang di kelompok kami ada kasus yang sama punyanya Bukur gitu. Nah, kenapa tidak memilih? Saya pribadi itu sempat kepikiran juga apakah ini masuk dilema apa tidak ya gitu kan. Karena memang anak ABK itu juga punya kriteria dan interval penilaiannya sendiri. Jadi dia bisa memenuhi KKTP. Memang harus gurunya yang belajar untuk mencari indikator-indikatornya itu. Walaupun di CP kita itu tidak ada itu. Jadi saya itu sama-sama belajar kita Bu ya di sini. Mungkin nanti Bu Vivit bisa lebih menjelaskan gitu Bu. Karena ke diri saya juga rancu gitu Bu. Dilemanya di mana? Karena memang sepertinya di sekolah SD itu Bu di kami banyak yang sekolah itu ada ABK-nya. Apalagi saya itu memang kadang 2 tahun sekali ada, sekarang ada, tahun berikutnya nggak ada gitu. Jadi memang untuk nilai untuk anak ABK itu di kami itu kadang memang Bu kami ikut aja gitu Bu, disesuaikan dengan awal-awalnya dulu gitu. Dinaikkan, tetap dinaikkan karena kalau anak ABK tidak naik itu akan tambah membuat rasa percaya diri anak ABK tambah
ambruk kan gitu. Jadi kita seakan-akan memang tidak benar kalau anak ABK itu tidak dinaikkan kalau menurut saya. Jadi nanti mungkin minta masukannya dari Ibu Vivi. Terima kasih. Sukses. Iya, terima kasih Bu Indah. Itu nantinya merujuk ke Bu Pipin ya, pasti gitu karena ada keraguan dan kerancuan. Oke, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Pak Arifta. Dipersilakan Pak Arifta. Waktu tinggal 2 menit lagi kayaknya. 1 menit. Ya, 2 menit. Baik, terima kasih Pak Rahem. Ya, sama-sama. Mungkin ini itu maksudnya dari Bu April sama Bu Indah. Jadi tadi dijelaskan kenapa termasuk dilema, karena ini apa namanya, capaian pembelajaran dari KKTP-nya itu masih mengacu pada peserta didik yang normal. Nah mungkin kalau KKTP-nya sudah berubah, sudah apa namanya, gurunya sudah paham inklusi, mungkin nanti sudah tidak dilema lagi ya Bapak Ibu untuk kelompok 1. Mungkin itu apa namanya yang saya tangkap dari pernyataannya Bu Indah sama kelompok 1 itu seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifta atas semua tanggapannya, dan juga dipersilakan untuk Ibu Ana kayaknya mau menjawab apa? Ya. Iya, Silakan, Bu. menanggapi dari Pak Arifta sama Bu Indah. Ya benar katanya Pak Arifta. Mungkin karena di sekolah tersebut atau guru tersebut kurang pengetahuannya. Sekarang kan sudah ada pembelajaran inklusi. Jadi mungkin guru tersebut kurang pengetahuannya dan juga tidak tahu harusnya standar capaian pembelajarannya untuk anak ABK itu bagaimana. Makanya Jadi, dilemanya di sana. ya, guru tersebut itu menyamakan. Jadi kita dilemanya di situ. Apakah sama anak ABK sama normal. Jadi dilemanya di situ. Jadi disamakan saja KKTP-nya sama anak normal. Hanya kita guru tersebut ada catatan dari wali kelas dan guru mapel bahwa anak tersebut ada perubahan sikap. Nah, dari situlah makanya kita bisa menaikkan. Jadi bisa memberi nilai yang minimal KKTP. Begitu. Ya, terima kasih Bu Ana. Kayaknya Ibu Kurniawati nih yang acungkan tangan. Bu Kurnia, dipersilakan Bu Kurnia. Baik, terima kasih Pak Rahim. Itu tadi maunya itu saya menanggapi itu Pak, memang dilemanya pada kasus ini Pak ya. Dilemanya yang pertama itu kan ini dilema etika itu benar menawan benar. Dilema yang pertama itu bahwa di kurikulum Merdeka itu tidak ada anak yang tinggal kelas. Artinya harus dinaikkan semua. Kemudian yang di sini itu dilema keduanya itu Pak. Kalau dilema keduanya itu fokus hanya karena KKTP anak ini tidak sampai untuk anak ABK itu, saya rasa itu bukan dilema Pak, gitu. Tadinya maunya seperti itu. Karena apa? Di sini tidak ada perlakuan yang berbeda untuk KKTP antara murid yang normal dengan anak yang ABK. Jadi menurut saya yang paling sesuai untuk dilema yang kedua itu memang tidak adanya perlakuan khusus atau tidak adanya KKTP khusus yang untuk diperuntukkan untuk anak yang ABK ini. Kesimpulannya begini Pak, untuk yang normal dengan anak yang ABK, kriteria penilaiannya itu seharusnya tidak sama. Nah, karena ketidaktahuan dari guru-guru tersebut, nah dilema keduanya menjadi keterbatasan atau ketidaktahuan dari guru tersebut untuk memberikan kriteria itu khusus anak ABK. Artinya ABK dengan anak normal KKTP-nya itu tidak sama. Dilemanya di situ, ketidaktahuannya di situ. Begitu. Ya, saya itu hanya menyimpulkan di situ. Kalau dilema satunya itu tentang karena KKTP anak ABK ini tidak sampai, benar kata Bu Indah tadi, itu bukan dilema. Karena apa? Karena tidak ada perlakuan khusus. Perlakuan yang berbeda khusus untuk anak ABK ini. Jadi guru ini menyamaratakan Pak, gitu. Semua anak ABK dengan anak normal sama KKTP-nya itu
dilema itu harusnya itu tidak benar gitu. Dilemanya karena memang guru-guru di sana tidak tahu seperti apa sih KKTP khusus untuk anak ABK yang jelas tidak sama dengan anak yang normal. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Iya Bu Kur. Terima kasih. Ya memang sesuai dengan jawaban Bu Ana tadi, Bu Kur, dilemanya di sana kriteria untuk anak ABK khusus itu di sekolah tersebut tidak ada yang mungkin tidak ada yang tahu khusus kebutuhan khusus tersebut. Jadi di sana dilemanya. Sehingga terjadilah antara kasihan sebetulnya justice dan mercy tersebut. Sehingga kata Bu Ana yang tadi dari kelompok kami memang dilemanya di sana untuk seperti apa sih KKTP untuk anak yang abnormal dan normalnya seperti itu. Mungkin seperti ini dulu karena waktu sudah sampai. Saya kembalikan ke Ibu Fasil. Kurang lebihnya dari kelompok kami, kelompok 1, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Wah. Sudah Bu, 34 menit di saya Bu. Berarti ini sampai setengah 4.